Sudah pernah belajar dioda di sekolah kan? Ya, sudah pernah belajar dioda kan di sekolah ya? Ya. Halo? Oke. Dioda ini adalah salah satu bentuk rangkaian, bentuk komponen dari semiconductor ya. Kita belajar dioda ini karena dioda merupakan komponen elektronika ya. Yang kita pelajari itu antara lain yang pertama, apa itu dioda? Macam-macam dioda, prinsip kerja, tegangan barrier, pengukur dioda dan rangkaian-rangkaian dioda ya. Nanti dioda di sini ada dua bagian ya. Nanti kita bagi jadi dua session ya. Session yang pertama itu tentang apa itu dioda, macam-macam dioda dan lain-lain. Yang kedua nanti rangkaian dioda, sudah masuk ke rangkaiannya. Oke. Dioda itu adalah di itu dua dan oda itu adalah elektroda. Jadi dioda itu adalah suatu semikonduktor yang terdiri dari dua elektroda, yaitu elektroda P dan N. Elektroda P ya itu disebut anoda ya. Kemudian elektroda N itu disebut apa? Katoda. Jadi ada yang anoda, ada yang katoda ya. Ini sudah pernah belajar belum di SMK? Ya, Eka. Sudah Pak, tapi lupa. Aduh. Oke. Soalnya itu pelajaran kelas 1. Ya. Ya, nanti belajar lagi nih, dibaca-baca lagi materi-materi yang dulu karena ini ngulang saja ya, ya Eka. Dan yang lain-lain juga. Kemudian Ya. anoda, ingat, anoda itu semikonduktor tipe P. Sedangkan katoda itu adalah di semikonduktor tipe N ya, anoda dan katoda. Yang anoda ini seperti ini ya. Anoda itu ke P, kemudian yang katoda itu ke N. Ya. Terus ini adalah sebuah penampang dioda ya. P dan N, anoda, katoda. Ya, ini harus diingat. Apa itu anoda? Apa itu katoda? Nah, kalau umpamanya di dioda yang ada tanda panah atau ada tanda straight ini, itu artinya dia katoda. Ya. Yang ada tanda straight, nah itu berarti dia katoda. Jangan dilupakan itu. Anodanya yang di sebelahnya. Jadi kalau katoda di sini, ya anodanya sebelahnya. Arus itu mengalir dari anoda ke katoda. Nah, tanda straight ini filosofinya adalah arus tidak bisa mengalir dari katoda ke anoda. Jadi terhalang oleh strip ini. Strip ya. Ini bodinya dan ini stripnya. Oke, macam-macam dioda. Dioda itu yang pertama itu adalah dioda normal ya, yang biasa seperti untuk menyala itu. Bentuk simbolnya adalah seperti ini. Ya, simbol dioda normal itu adalah seperti ini. Ya, sambil dicatat ini ya. Nanti kalau ujian biar bisa menjawab. Ya. Dioda normal itu bentuknya seperti ini dan simbolnya adalah seperti ini. Fungsinya apa dioda normal? Fungsinya adalah sebagai penyearah. Ya. Penyearah, klemper. Nah, itu adalah dioda normal. Nah, dioda bridge, apa dioda bridge itu? Dioda bridge itu adalah gabungan dari 4 buah dioda yang dihubungkan sedemikian rupa membentuk suatu dioda bridge atau dioda penyearah. Tujuannya adalah digunakannya komponen ini adalah sebagai penyearah gelombang penuh. Ya. Dioda bridge ini lebih banyak di pasaran, jadi untuk membelinya ya tinggal ke toko elektronik. Yang ketiga adalah dioda Zener. Ya, dioda Zener bentuk simbolnya adalah seperti ini ya. Set. Itu adalah dioda Zener. Ya, dan ada kaca seperti kaca ini, ya. Nah, ini adalah dioda Zener. Kemudian LED. LED ini digunakan untuk apa? Ya.
Yang salah satunya untuk indikator, untuk penerangan rumah. Ya. Jadi dari situ kita mengetahui bisa mengetahui bahwa di sistem jalan dengan adanya LED ini. Kalau tanpa LED kan kita nggak tahu indikatornya dia jalan apa tidak. Nah, LED ini juga adalah salah satu macam dioda ya. Nah, simbolnya jangan sampai dilupakan. Simbolnya itu ada plus, ada min di sini, kemudian ada arah panah ya. Arah panahnya keluar. Arah panahnya keluar menandakan bahwa dia itu adalah mengeluarkan cahaya. Ya, ini foto dioda kebalikan dari LED, LED emitting dioda. Ini foto dioda ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian simbolnya adalah arah panahnya masuk ke dalam. Ya, arah panah masuk ke dalam ini menandakan bahwa dia membutuhkan cahaya ya. Dia membutuhkan cahaya untuk bekerja, itu dia membutuhkan cahaya. Nah, bekerjanya gimana? Bekerjanya adalah arus mengalir, kalau ada cahaya, arus mengalir dari katoda ke anoda ya, kebalikannya. Kalau biasanya itu mengalir dari anoda ke katoda, sekarang fotodioda ini bekerja, kalau ada cahaya masuk, katoda ini mengalir dari arus mengalir dari katoda ke anoda ya. Patut diingat itu. Laser. Ya, laser ini fungsinya apa? Untuk engraving, untuk membakar dan lain-lain. Dia LED yang kuat sekali, cahayanya kuat sekali sehingga bisa membakar atau melukai ya. Bentuk simbolnya adalah seperti ini, hampir sama dengan dioda. Yang pasti arahnya keluar ini, arah cahayanya keluar, sedangkan di sini ada straightnya dan ada bundernya ya. Bedanya itu. Dioda varaktor ya. Dioda varaktor ini digunakan untuk sistem telekomunikasi, sistem komunikasi. Prinsipnya adalah tanda ini adalah tanda yang saya lingkari ini, yang saya bunderi ini adalah kapasitor. Jadi dia bekerja berdasarkan nilai arus yang hubungannya dengan kapasitor. Ya. Perubahan arus dari anoda ke katoda ini akan menyebabkan perubahan kapasitansi dari dioda ini. Ya, arusnya berubah-ubah atau kapasitansinya berubah-ubah berdasarkan nilai arus yang masuk dari anoda ke katoda. Gitu. Dioda tunnel ini biasanya digunakan sama seperti dioda varaktor tadi. Untuk apa? Untuk sistem telekomunikasi. Dioda tunnel bentuknya seperti ini, dioda tunnel set ya. Bentuknya seperti ini ya. Ada dioda biasa ditambahi topi bawah sama topi atas ini. Dioda Shortly ini ya, Schottky ini digunakan untuk frekuensi tinggi. Ya. Jadi kalau ada frekuensi tinggi, kita harus menggunakan dioda Shortly ini. Ya. Nah, dioda Shortly ini frekuensinya bisa sampai mega ya. Jadi kalau dioda biasa tidak bisa untuk mengatasi ya, kita butuh dioda Shortly ya. Nah, inilah macam-macam dioda. Ada 10 buah, ada 9 buah dioda yang biasa digunakan di dunia elektronika. Ya, dioda biasa. Dioda biasa ini ya dibagi macam-macam. Ada yang dioda untuk frekuensi tinggi, ada yang dioda digunakan untuk besar, untuk daya yang besar, kemudian untuk daya yang kecil, ya. Seperti ini dayanya ini lebih kecil daripada yang ini. Sedangkan ini lebih kecil daripada yang berdaya besar. Kenapa kok ada yang berdaya besar, berdaya kecil, sedang gitu? Berulang. Karena sesuai kebutuhan. Kalau kita butuh arus yang besar, maka butuh dioda yang seperti ini. Yang agak kecil yang ini. Yang kecil yang mana? Yang ini. Ya, sesuai kebutuhan. Karena semakin besar nilai dayanya sebuah dioda adalah semakin mahal. Ya, kita nggak mungkin
Ya, untuk di rangkaian TV kita pakai dioda yang besar seperti ini, nggak mungkin. Dan juga untuk yang seperti ini, untuk yang di otomotif, untuk arus yang besar-besar, nggak mungkin. Jadi ya sesuaikan dengan penggunaan dayanya. Ya. Dioda bridge, bentuknya dioda bridge itu seperti ini ya. Ya, bentuknya dioda bridge itu seperti ini. Ada yang untuk besar, ada yang untuk arus besar, daya besar, itu yang daya kecil yaitu SMD ini. Macam-macam bentuknya. LED juga sama, LED juga macam-macam, ya. Ada yang LED itu ada yang seperti ini yang biasa kita gunakan, kemudian ada LED lampu ya, yang dayanya semakin besar 30 watt, ya. Ada yang seperti ini, macam-macam. Ya, saya loncati dulu dioda designer ini. Nah, bagaimanakah dioda itu bekerja? Dioda bekerja itu dari anoda ke katoda. Jadi kalau ada arus dari katoda ya, dia buka klep ini. Ya, kalau ada arus dari anoda, dia buka klep. Buka klep. Kemudian dari anoda, dia nutup klepnya ini ya, nutup klepnya. Dia nggak mau, ya. Ya kayak seperti ini. Ini dia jalan ini arusnya ini. Harusnya jalan terus. Sedangkan yang di bawahnya ini, ya, ini tidak mau jalan. Ya, kita lihat di sini. Ini dari anoda ke katoda, ya. Dari katoda ke anoda, ya, dia nggak mau jalan, klepnya tutup. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Andi, mana Andi? Gimana? Ada pertanyaan, Andi? Tidak, Pak. Oh ya. Oke. Ini adalah grafik dari karakteristik dioda, ya. Ya, seperti ini. Ini yang pertama ini adalah karakteristik ideal. Jadi idealnya si dioda itu dia adalah seperti grafik seperti ini, ya. Namun ada yang praktikalnya seperti ini, ya. Ini bisa dicatat ya. Jadi yang ini agak ke sana, set. Yang di sini ada tegangan breakdown-nya. Nah, kalau yang di sini yang ideal itu tidak ada tegangan breakdown. Ya. Kemudian di sini ada tegangan geni atau potensial barrier. Di sini nggak ada potensial barrier. Ya, itu bedanya antara ideal sama praktikal. Nah, grafik dioda di bias forward. Nah, kalau di bias forward, grafiknya itu adalah seperti ini. Ya. Jadi pada saat dioda itu tegangannya mulai 0,5, baru arusnya jalan. Ya. Terus pada saat terus di tegangan dinaikkan, pada saat tegangan dinaikkan ya, sampai tegangan 0,7, baru arusnya bisa naik. Ya. Tegangannya tetap 0,7. Jadi grafiknya yang ini arusnya naik, tegangan diodanya tetap 0,7. Nah, di sini kita lihat, ini adalah bias maju atau bias forward. Ya. Bias maju atau bias forward. Kita lihat di sini. Ya. Di sini ada dioda, ya. Dioda ini ada tegangan positif, ini negatifnya. Jadi untuk mendapatkan grafik seperti ini, ya, itu percobaannya adalah tegangan ini dinaikkan mulai dari 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,7, 0,8, baru di situ arusnya naik. Ya, arusnya naik seperti apa? Seperti ini. Jadi tegangan tadi dinaikkan ya. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, nah baru harus naik dikit-dikit, 0,7, 0,8, sampai terus ke sana arusnya naik 0,9 dan tegangan dioda tetap 0,7. Ya. Nah, kemudian karakteristik dioda untuk bias maju ini atau bias forward ini, ya, diodanya itu on. Seperti ini. Ya, diodanya itu on. Tutup. Sedangkan untuk bias mundur, ya, itu diodanya itu off. Jadi kalau di sini diberi tegangan ya, set, ya, diodanya itu dengan saklarnya adalah saklar terbuka. Ya. Nah, tegangan di sini tidak ada tegangan. Ya, maaf,
Di sini tidak ada arus yang mengalir, hanya tegangan saja yang sama dengan tegangan sumber. Ya. Nah, oke. Dioda ini kalau diukur ya, kalau untuk bias maju, tegangan diukur adalah 0,7 Mas, dioda itu. Ya, ya. Berapa tegangan dioda? Kalau diukur di sini tegangannya itu adalah 0,7. Ya. Sedangkan bebannya adalah 5,3. Kenapa kok seperti itu? Pengurangan. Yang di sini 0,7 pasti di sini 5,3. 6 dikurangi 0,7 kan 5,3. Hukum Kirchhoff kedua, ya. KVL atau sigma V sama dengan 0. Nah, di sini. Kemudian di sini kita lihat. Ini di bias balik atau bias reverse ya. Kenapa bias reverse ini dia tidak ada arus yang mengalir? Ya. Pada saat di bias mundur atau bias reverse ini tidak ada arus yang mengalir. Jadi apa? Jadi tegangannya itu adalah sama dengan 0 untuk tegangan dioda. Maaf, untuk tegangan beban. Ya. Karena tidak ada arus yang mengalir, maka ininya adalah sama dengan 0. Sedangkan tegangan dioda itu karena di sini opennya di sini, kita kalau mengukur saklar, ya sama dengan mengukur sumber. Ya. Jadilah tegangan di sini adalah 6 volt. Oke, ada pertanyaan dulu. Ada? Nah, datasheet dioda. Ya. Ini adalah datasheet sebuah dioda. Kita lihat di sini. Ini ada IF. IF itu adalah arus forward-nya. Arus yang maju itu maksimal itu 1 ampere. Kemudian yang penting lagi VF, V forward atau tegangan di bias majunya itu adalah yang tadi 0,7, sekarang maksimumnya itu adalah 1,1. Kalau lebih dari Woi, melon. Nah, masuk lagi yo. Melon yo. Oke, saya lanjutkan. Wendy, di mana ini Wendy? Oke. Iya, Pak. Ya. Oke, di situ ada VF 1,1 volt. Kemudian di situ ada IR ya. IF ya. Kelihatan semua sudah? Sudah masuk ini semua? Sudah masuk semua? Tidak ada, Pak. Oh, screen. Share. Gambarnya nggak ada, Pak. Gambarnya enggak ada. Oke. Sudah? Nah, sudah, Pak. Sudah, Mas. Sudah masuk, gambarnya sudah masuk dua-duanya. Oke. Oke, datasheet dioda tadi terakhir. Datasheet dioda ini ya, IF-nya itu arus maksimum yang bisa melalui dioda ini, ya, dioda 1N401 sampai 407 ini, ya, tipenya itu, pabriknya namanya Vishay, ya, itu arus forwardnya itu adalah 1 ampere, ya. Kemudian tegangan forwardnya atau tegangan bariernya itu adalah 1,1 volt, ya. Itu yang penting. Kemudian di sini ada VRPM itu adalah tegangan breakdown. Jadi kalau tegangan ini terpenuhi atau terlampaui, maka dioda itu akan rusak. Jadi jangan sampai dioda itu di bias reverse, ya, di bias reverse yang kayak tadi ini, di bias reverse yang kayak ini, ya, di bias seperti ini, itu lebih dari tegangan 50, ya. Kalau tadi 50 sampai 100 ya.
Kalau lebih dari itu, maka diodanya ini jebol. Ya, ya tegangan dibalik seperti ini, itu maksimal tadi ada 50 sampai 1000. Ya. Jangan sampai dibias dengan menggunakan tegangan yang besar itu. Oke. Coba di sini kita lihat, ini adalah tegangan AC ya Mas. Kita lihat tegangan AC itu komponennya adalah yang pertama adalah VP. Ya. VP itu adalah dari tegangan 0 ke puncak. Ya, dari tegangan 0 ke puncak. Itu adalah VP. Ya. VPP itu adalah 2 kali tegangan puncak. Atau VP itu bisa disebut Vmax. Ya. VP itu disebut Vmax ini. Kalau VPP adalah 2 kali Vmax, ya 2 kali peak to peak dari atas ke bawah. Nah, kemudian VRMS itu apa? VRMS itu adalah tegangan yang diukur, ya, yang kita ukur dengan avometer. Contohnya apa? Contohnya 220, ya, itu adalah tegangan yang terukur VRMS-nya. Nah, berapa kalau umpamanya tegangan peak-nya, ya. Yang pasti tegangan VRMS itu adalah 0,7 kali dari tegangan VP. Ya. Jadi kalau tegangan VP-nya itu adalah VP, maka tegangan VRMS-nya itu adalah 0,7 kali VP. Jadi lebih rendah. Ya, yang tadi itu 220, maka berapa Vmax-nya? Ya 220 dibagi dengan 0,7. Ya, itu. Nanti dihitung. Oke. Latihan, cek. Kita lihat di sini. Ini ada sinyal ya, ada sinyal seperti ini, ya. Ada sinyal seperti ini, ada beberapa sinyal ini. Oke. Ini berapakah VPP-nya? Ya, berapa VPP ini? VPP ini adalah nilai kotak yang tertera di sini dikalikan dengan tegangan. Kalau VPP kan arah vertikal, ya. Kalau frekuensi arah horizontal, ya. Kita hitung dulu untuk latihan yang pertama ini. Berapa VPP? Oke. Kalau kita lihat di sini, ya. VPP itu adalah, ya. VPP kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 kotak ya. 4 kotak, ya. 1, ulangi, 2, 3, 4. 4 kotak. Ya, mendekati 4 kotak lah. Berapa tegangan VPP? Ya berarti 4 kotak dikalikan dengan 1 volt per div. Atau berapa? Jadinya adalah 4 VPP. Jadi tegangan yang ini adalah 4 VPP dari mana? 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan 1 volt per div. 1 per div atau 1 kotak ini mewakili 1 volt. Nah, jadi kalau berapa VPP-nya? Adalah 4 VPP. Ya. Oke, sekarang yang ini. Berapakah tegangan VPP-nya? Tegangan VPP-nya berarti kita tes, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya. 6 volt, 6 kotak ya. Lihat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kotak. Berapa VPP-nya? Berarti 6 dikalikan 2. Jadinya 12 VPP. Ya. Oke, ini gambarnya mengsli. Oke, kalau ini berapa? Kalau ini berapa kotak? 1, 2, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak dikalikan 0,5 jadinya adalah berapa? 3. 3. Nah, berapa Elvin? Muhammad Elvin Fariski? Berapa nilai VPP-nya? 3. Ah, betul 3. Oke. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau ngukur, ngitung. Kita mau ngitung dulu.
Berapa frekuensinya? Oke. Frekuensi itu adalah seperti ya. Seperti. Kita lihat di sini. Kalau di sini 0,5 milisecond, berapa frekuensinya ya? Oke, kita hitung di sini kotaknya 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kotak. 8 kotak dikalikan dengan 0,5 milisecond ya. Ya, 8 kotak ini. 8 kotak. Berapakah T? T-nya adalah 8 kotak ya, dikalikan dengan 0,5 milisecond. Jadinya berapa ini? 4 milisecond ya. Oke. Frekuensi itu adalah 1 per T ya. Berapakah ini? Berapa? Hitungnya adalah 1 dibagi dengan ya kurung ini 4 eksponen milisecond min 3 ya kurung ya. Jadi 1 per T, T-nya itu 4 milisecond, hitungnya adalah 0,004. Berapakah itu? Adalah 250. Jadi frekuensi yang di sini berapa? 250 ya. Oke, nanti ada tugas di sini, tugasnya menggambar ya. Jadi ada yang nanti kalian gambar di buku ya. Gambar di buku. Setelah itu barengan difoto. Difoto nanti dikumpulkan ya. Pakai apa? Pakai cam scanner ya. Cam scanner jadikan PDF dulu ya. Baru dikumpulkan. Jangan bentuk picture. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada namanya rangkaian digital ya, AND dan OR ya. Yang pertama ini adalah OR gate, yang kedua ini adalah AND gate ya. Rangkaiannya seperti ini nih. Ya, OR gate itu ada dioda, dengan AND gate ini diodanya seperti ini ya. Oke, kita lihat. OR gate itu terjadi dia nilainya 1 ya, nilainya 1 kalau ada inputnya salah satu. Sedangkan AND gate ya, dia itu 0 kalau salah satu inputnya itu adalah 0 ya. Oke, prinsipnya gimana? Prinsipnya ini kita punya 5 volt di sini ya. 5 volt di sini 0 volt gitu. Berapa tegangan V0? Tegangan V0 adalah 4,3. Kenapa? 5 dikurangi 0,7 jadinya 4,3 ya. Jadi untuk membuat dia berlogika 1, salah satu dari input rangkaian OR ini adalah berlogika 1. Ya. Meskipun V2 ini dikasih 0, ya di sini tetap logikanya 1, 4,7 tadi. Nah, sedangkan N kebalikannya. N dia bekerja kalau ada di sini, kalau berlogika 0, kalau V1 atau V2 salah satunya berlogika 0. Ya, berlogika 0. Gimana berlogika 0? Ya. Jadi kalau di sini ada tegangan 0 di sini, maka arus ini lebih banyak ke V1 daripada ke VS. Ya. Kalau V1 ini dapat ground atau diberi logika 0, maka arus ini ya, arus yang dari 1 kilo ini dia lebih senang ke V1. Sehingga VS ini adalah tegangannya mendekati 0 atau 0,7 sesuai tegangan dioda. Itu. Oke, ada pertanyaan? Mas? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, di sini rangkaian penyearah setengah gelombangnya ya. Rangkaian penyearah. Yang pertama itu adalah rangkaian penyearah gelombang. Ya. Untuk apa sih rangkaian penyearah gelombang ini? Ya, rangkaian penyearah gelombang ini untuk apa? Untuk menyiarahkan atau memproses tegangan AC menjadi tegangan DC ya.
Jadi ini namanya penyearah setengah gelombang. Yang disearahkan itu cuma setengah gelombangnya. Kalau di sini ada 2 buah gelombang, maka dia cuma yang puncak positif saja, yang negatif enggak disearahkan. Ya, contohnya kita lihat sini. Ya. Pada saat dia siklus positif maju ini ya, maka ada arus yang mengalir. Pada saat siklus negatif, yang dari negatif ini, dia mati atau tidak mengalirkan arus. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya teruskan. Kemudian rangkaian penyearah setengah gelombang itu rumusnya adalah ini, ya. Ya, ini VRMS itu adalah sama dengan VP dibagi dengan akar 2. Jangan lupa. VRMS itu adalah VP bagi akar 2 atau VRMS itu adalah sama dengan VP dikali 0,707. 0,707. Jadi berapa? Jadi 70%-nya dari VP. Yang tadi itu ya. Terus VDC adalah VP dibagi dengan pi. Ya. Jadi untuk menghitung VDC, tegangan DC yang ada di sini, ya, itu adalah tegangan maksimum dibagi dengan pi. Nah, VDC ini sendiri adalah apa? Adalah rata-rata dari tegangan puncak-puncak ini, itu VDC. Nah, tegangan puncak itu diberikan adalah VP, VP-nya itu adalah Vmax ini, Pi-nya itu adalah 3,14. Sehingga kalau kepingin dihitung, VRMS berapa? Adalah Vmax dibagi akar 2. Atau VDC, Vmax bagi Pi, Pi-nya 3,14. Jika Vmax 170, Vmax-nya 170, maka VRMS-nya adalah 120. Ya. Jadi 170 dibagi dengan akar 2. VDC-nya 170 dibagi dengan Pi, jadinya 54,1 volt DC. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini adalah penyearah tab tengah atau penyearah apa namanya? Center tab ya. Oke. Tinggal satu rangkaian lagi. Ya. Ini rangkaiannya itu ada 3, ada 6, nanti kita lanjutkan minggu depannya. Rangkaian penyearah dengan tab itu adalah seperti ini. Ya. Adalah seperti ini. Ini VDC, VDC-nya itu adalah 2 kali VP per Pi. Jadi VDC yang kita cari itu adalah 2 kali. Kenapa kok 2 kali? Karena frekuensinya lebih dari sekali, ada 2 kali di sini. Jadi dia itu mentransfer per setengahnya. Yang di sini digunakan untuk mentransfer siklus positif, yang di sini digunakan untuk mentransfer siklus negatif. Jadi di sini naik, ya, itu dari dioda D0 ini. Kemudian naik lagi di sini itu dari dioda D1. Jadi kalau kita lihat di sini, yang atas itu untuk siklus yang pertama, ketiga, ya, yang ganjil-ganjil. Yang D1 digunakan untuk siklus yang genap-genap. Ya. Oke, kita ke penyearah gelombang penuh. Coba dilihat di sini. Penyearah gelombang penuh itu adalah bentuknya seperti ini. Ya. Penyearah gelombang penuh, dia akan menyearahkan semua siklus positif dan siklus negatif. Penyearah jembatan, ya. Penyearah jembatan ini dia akan menyearahkan positif dan negatif. Gimana caranya? Dengan ini. Ya. Nah,
ini ya. Dia arah ke sini, set, kemudian balik lagi ke sini. Ya. Kemudian yang ini juga sama. Ini dari sini ke atas, ya, ke sini. Kemudian dia balik lagi ke sini, ya. Gitu. Jadi bergantian. Ya, bergantian. Kalau yang ini dengan ini, kalau yang ini dengan ini, bergantian seperti itu. Sehingga membentuklah gelombang, ya, gelombang seperti ini tadi. Ya, gelombang seperti ini tadi. Ya, itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kesimpulannya jumlah dioda 1, jumlah dioda 2, dan ini yang 4 adalah penyarah jembatan. Tegangan puncaknya VSE, setengah VSE, dan ini VSE. Nah, kemudian tegangan DC-nya adalah VP per Pi, ini 2 VP per Pi, dan ini 2 VP per Pi. Lebih besar yang gelombang penuh. Gelombang penuh itu dan jembatan, ya. Jadi untuk meningkatkan tegangan, ya pakai gelombang penuh atau tegangan. Dah, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menggambar, Mas. Ya. Tugasnya adalah menggambar. Menggambar apa? Menggambar grafik seperti ini nanti. Ya. Untuk awal-awal kita harus bisa menggambar grafik. Grafik yang mana? Nah ini, yang ini ya. Ya, yang pertama bisa mengidentifikasi, yang kedua bisa membaca. Nah. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, sudah sampai sini dulu. Ada tugas yang harus dikerjakan yaitu menggambar. Menggambarnya di mana? Gambar di buku kalian. Oke. Contohnya ada, contohnya seperti apa? Sebentar, saya carikan dulu. Ya. Nah, tugasnya di mana, Mas? Tugasnya adalah menggambar menggambar grafik. Ya. Coba buka di LMS-nya. Bisa buka LMS? Bisa buka LMS-nya? LMS itu? Belum? Oke, tugasnya nanti saya kirim ya. Saya kirim langsung kalian buka di LMS, nanti kalian cek di situ ada file ya, file PDF gitu. Nah, di situ nanti tugasnya adalah menggambar. Boleh di print, boleh digambar lagi di kertas, boleh. Ya. Seperti apa? Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi di sini nanti kalian hitung berapa frekuensi, berapa VPP-nya ya, dicari sendiri, dihitung sendiri. Sama yang terakhir adalah menggambar grafiknya. Ya. Nah, menggambar grafiknya dari dari
ini persoalan yang ini 30 mVBP 100 kilo. Nah, ini digambar grafiknya di sini. Tuh. Oke. Ya udah sampai di sini dulu, ada pertanyaan lagi? Ayo. Ada pertanyaan? Mas? Ahmad, Nurul, udah? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Ya. Oke, ya udah. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya. Nanti kerjakan tugasnya dan dikumpulkan langsung di LMS hari ini ya. Nanti dibuka di LMS-nya. Kemudian setelah itu difoto baru dikumpulkan. Oke. Oke, sampai di sini dulu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.